Halo YouTube. Ya, untuk edisi kali ini bukan Sukardi Vlog ya, karena kita mau coba untuk nge-review nih, atau bukan nge-review sih, semacam unboxing gitu, barang-barang yang baru aja gue beli hasil dari event 88 kemarin ya. Kebetulan kemarin gitu pas 88 di bulan Agustus ini, sebentar lagi bini gue ulang tahun. Jadi gue nyiapin beberapa hadiah ulang tahun. Sebenarnya gue udah nyiapin pertama ada flash sale juga, barang-barang flash sale. Itu ada dari Manwatch, ada jam tangan Casio gitu. Itu harganya murah, 76.000, dan gue bayar pakai poin gue waktu dulu beli jam tangan juga di sana. Jadi cuma bayar 10.000, tapi ternyata jamnya kekecilan. Jadi akhirnya dipakai sama Kalista ya, si cantik Kalista yang pakai jam itu. Nah, untungnya sebelum ada sale 88 di Manwatch itu untuk jam tangan, gue juga udah pesen sebenarnya satu barangnya, paketnya udah datang. Ini lumayan gede ya. Jadi kemarin itu, atau bini gue itu, dia suka banget untuk nyanyi di Smule atau juga di Star Maker atau di Wishing gitu. Dia ada komunitasnya gitu deh untuk nyanyi karaoke kayak gitu. Lumayan juga, ada lomba-lombanya segala macam, dan gue rasa barang ini cukup ngebantu buat dia nyanyi-nyanyi gitu di Smule. Gue beli apa? Kita langsung bongkar aja kali ya. Barangnya ini ada dua. Ada yang bisa nebak? Oke, kita coba unboxing aja ya. Ini gue dapetin harganya juga lagi murah, lagi flash sale. Cuma 60.000 apa ya? Gue lupa, 60.000 atau 70.000 gitu. Kayaknya sih 70.000. Kita ke yang ini dulu. Ini biar gak rusak dan nanti bisa dibawa pulang. Biar bisa dimasukin lagi bungkusnya, maksudnya ya, karena sekarang gue bikin videonya ini di kantor sih. Ini light stand. Nah, ini dia light standnya. Ya 70.000 udah dapat light stand kayak gini, lumayan sih, cukup worth it. Ini, nah, kayak gini light standnya. Lumayan lah ya. Udah mulai ketebak ya beli apanya ya. Ini cuman ini emang light standnya nggak bagus-bagus amat sih sebenarnya, bahannya ringkih, plastik banget. Ini kalau nggak hati-hati muter ininya juga bisa patah nih, drat-drat ininya. Tapi ya lumayan nih, panjangnya 2 meteran. Bukan buat lampu. Ini. Lumayan, barang budget 70.000. Oke, kalau tadi kita udah bongkar light stand-nya, pasti udah kebaca ya. Gue beliin apa buat bini nih? Gue beliin ini, ring fill light. Ya, ini lumayan. Ya, tadi jadi gue udah beli ini sama light stand-nya itu sepaket sekitar 70.000. Kita bongkar ya isinya apa ya. Sebelum nanti kita aplikasikan terus kita coba kayak gimana. Ini kita bongkar dulu isinya. Isinya ini ada ring lightnya. Gua beli yang diameternya ini tuh diameternya 26 cm. Nah, di paket penjualannya ini sudah ada mountingnya buat handphone. Lalu juga ada ini nih, ball headnya. Ini jadi kalau ditaruh di tripod dia bisa nunduk segala macam, bisa pakai ini. Kita coba aplikasiin dulu kali ya. Ini kita pasang dulu ball headnya di sini.
Penasaran sih gue sebenarnya, harganya kan murah ya, cuma 70 ribuan ya, di bawah 100 ribu lah, gue lupa pastinya karena waktu beli itu juga lagi flash sale. Terus ini mountingnya kita pasang di sini. Nah, kira-kira kayak gini. Kita coba cek seterang apa sih ini lampunya. Gue colokin dulu ya di apa. Ini kan nggak dapat jacknya gitu, atau nggak dapat kepala colokannya, jadi cuma USB kayak gini. Pakai colokan handphone gue aja, tenang, sebentar. Ya, sudah. Kira-kira kayak gini. Ya bahannya sih plastik banget sih, ya agak ringkih. Cuman ngarep apa 70 ribu ya, di bawah 100 ribu. Kita coba nyalain nih. Ini ada beberapa mode. Kita nyalain dulu pertama. Nah, wow, lumayan juga. Nah, ini bisa ditaruh di sini buat jadi ya kalau buat foto gitu ya. Ini bisa buat main light gitu. Nanti pakai Ulanzi gua dari sini untuk ambience lightnya segala macam. Ini kalau nggak salah yang modenya natural ya. Kita coba lagi. Oh ini mati. Oh salah. salah pencet. Ntar. Ini ada dimmernya juga. Bisa dikecilin, bisa digedein. Nah, kayak gitu. Bisa berubah juga. Jadi agak lebih warm, lebih kuning. Ini putih. Ini naturalnya. Ini warmnya. Ini coldnya kayaknya deh, putih soalnya. Dingin jadinya. Ya kira-kira kayak gitu. Berfungsi dengan baik untuk barang harga yang murah di bawah 100 ribu. Bayan. Kita matiin deh ya. Kita coba di aplikasinya, kita tempel di light stand-nya, oke? Ya oke, sekarang kita sudah beralih pindah ruangan, bukan pindah sih, pindah angle aja sebenarnya. Tadi dari sana, sekarang dari sini ya. Ini kita sudah pakai ring light-nya. Kalau ring light-nya ini kita matiin, hasilnya kayak gini. Ya. Ini gue pakai kamera depan dari Poco X3. Ini kita nyalain. Kelihatan sedikit perbedaannya ya. Kalau dirasa kurang terang, ini bisa tinggal dinaikin. Ada semacam dimmernya gitu. Ini paling terang nih. Kalau paling terang kayak gini, otomatis jadi fokusnya ke muka. Belakang jadi agak gelap gitu. Nah, ini ada beberapa mode juga. Ini mode yang putih, yang normal. Ini yang kuning, jadi agak warm, hangat-hangat gitu. Ini juga sama, bisa dikecilin sedikit. Ini yang paling kecil. Ini nggak kelihatan, jadi ada efek kuningnya gitu ya. Jadi agak warm, enak, natural, seperti cahaya matahari gitu deh, kekuning-kuningan, senja-senja gitu. Ini juga bisa dirubah kayak gini. Kita kencangin. Kuning banget. Nah, terik banget kesannya ya. Gitu. Nah, ini berubah lagi. Ini bisa biru. Ini kita coba pelan-pelan ya modenya. Ini pakai yang paling kencang. Yang paling kencang, cahayanya maksudnya yang paling tinggi. Kita rubah modenya jadi gini, kebiru-biruan, agak hangat ya, natural light. Nah, ini kuningnya, panasnya. Coba kalau kita lihat dari boxnya, di boxnya ini ada tulisannya Feel Light and Beauty Face, Make Face and Eye in Beauty, Night Core Extreme, terus juga multiple color temperature. Lumayan, 26 cm diameternya. Not bad untuk harga di bawah 100 ribu, tapi udah dapat kayak gini. Nah, Ulanzi yang tadi yang gue bilang ditempel di sini, di gimbal ini sekalian aja ya kita review juga. Jadi boxnya kayak gini, serinya coba lihat nggak ya, keterangan kayaknya nih, kita coba redupin sedikit deh. Nah ini dia,
Ulanzi VL49 RGB. Di dalam boxnya ini isinya ada kabel casan, tapi kepalanya nggak ada. Kepalanya bisa kita pakai punya handphone kita ya. Dan yang gue suka adalah karena si Poco X3 ini udah Type C, casannya juga Type C. Jadi nggak usah bawa kepala banyak-banyak ya. Lalu ada Alkitab, buku petunjuk yang jarang kita baca. Ya kan? Oke. Nah, unitnya tadi sudah dipakai ya di awal-awal itu, dimana terang ya, kayaknya terang banget kalau ini memang sampai tadi di belakang tuh ada shadingnya segala macam. Nah, ini gue nyalain, kira-kira kayak gini. Ini dia ada dua mode ya. Ya, ini ada dua mode. Ini 28% loh kayak gini. Yang tadi kita pakai itu cuma 28%. Bisa kita kecilin. Ini sampai 7%, 5%, 3%, 2%, 0%, 1%, 10%. Ini bisa buat fill di belakang gitu. Warnanya juga ini bisa berubah nih colornya. RGB merah bisa buat di belakang gini ya, buat cahaya background gitu dari sini, atau kita tembak ke tembok tuh, kayak gitu kurang lebih. Jadi videonya jadi nggak flat gitu, di belakang ada warna lagi. Coba gue naikin ya. Oh, ini udah 100% sih ini warna merahnya ya. Oke, ada warna apa lagi? Karena ini sistemnya RGB juga, jadi hijau, biru, berubah. Kelihatan nggak sih berubahnya? Biru-biruan. Ya, tuh. Ya kan? Nah, kalau ini dikombinasiin juga, kita rubah warna yang di sini misalnya. Nah, kayak gini. Nah, gue sih suka yang kayak gini sih sebenarnya. Jadi ada warnanya lebih hidup aja gitu. Biru di belakang tuh. Biru. Seru ya. Nah, kalau kayak gini kan mukanya jadi biasa aja nih. Kalau kayak gini kita harus naikin sedikit lebih terang. Oke. Tapi gue suka yang kekuningan. Ini sih gue suka yang natural aja. Kayak gini. Ini juga bisa dirubah lagi nih warnanya. Dia kalau RGB formatnya tuh kayak derajat gitu. 307. Ini udah mulai kemerah-merahan. Sesuaiin aja intensitas cahayanya. Ini bisa dipakai buat ambient slide juga. Gitu-gitu ta. Ya, harusnya sih memang gini kali ya. Kalau di tembok gitu kan, nah ini bisa begini tuh. Tinggal di setting aja, dimainin seperti apa. Atau dari sini misalnya. Ya, seru lah. Jadi banyak pilihan ya. Terus juga ini formatnya juga bisa berubah lagi jadi Kelvin ya. Ini ada Kelvinnya juga, 9000 Kelvin. Bisa diturunin. Oh ya, sebentar. Ini masih cuma 10%, kita naikin dulu deh. 50%. Misalnya penggunaannya nih kalau mau kayak gini ya, warnanya light gini. Ini misalnya cahaya dari depan kayak gini. Ini kan flat, lo bisa kasih dari sini atau dari sini buat shading, atau dari sini. Jadi di sini agak ada shadingnya gitu, jadi lebih hidup. Ya tinggal kreasiin aja seenaknya. Nah, yang buat bini gua ring lightnya aja. Yang ini buat gua kalau lagi jalan-jalan ngevlog atau buat foto juga asik nih. Ini ya. Jadi kalau kita baca di buku petunjuknya, ini pembagian modenya itu ada CCT mode interface. Ini kurang lebih yang kayak gini, yang warnanya putih terus kekuningan ya.
Cuman di kamera nggak kelihatan nih, kalau 50% kita kurangin aja kali ya. Kayak gini. Oh. Buat shade. Itu kekuningan. Turunin terus. Nah. 2500k. Kuning. Naikin terus sampai mentoknya tuh tadi kalau nggak salah di 700 berapa? Oh, 800 sekian. 9000 putih, 9000 keputihan. Lalu juga bisa ini modenya RGB, red, green, blue. Tuh, di sini juga ada petunjuknya sih, sesuai skema itu. Kalau kita mau warnanya kekuningan, di sini berarti tinggal turunin. Salah. Nah, ini tinggal diturunin. Salah. Nah, ini maksudnya. Ungu gitu ya. Hijau, biru, hijau. Kan lucu. Seru jadinya tuh, mainin lampu ya kira-kira gitu. Review amatir dari gue tentang ring light ini, ring V-Light ya, lumayan. Ini sekitar 60 atau 70 ribu, yang ini di bawah 200 ribu, sekitar situlah. Ada juga yang jual 200 ribu pas 210, sekitar segitulah harganya. Menurut gue sih ini worth it banget. Ditambah lagi karena gue pakai gimbal gini buat handphone, ini ada screw di sini, gue bisa masukin. Set, pasang. Jadi kita nggak akan gelap pakai cahayanya dari sini. Ya. Dan oh ya, satu lagi yang seru juga dari barang lighting Ulanzi ini nih. Ini ada cold shoe, ada 1, ada 2, ada 3. Jadi di sini bisa dipasang buat lampu kayak gini lagi bisa, atau juga buat mic eksternal gitu, pasang di sini. Jadi suaranya makin jelas ya. Oke, udah segitu aja. Hopefully si Rista suka, bini gue suka ya. Buat tadi ulang tahun dia, lumayan lagi kayak gini kita harus cari barang-barang budget, barang-barang murah, tapi lumayan bisa kepake buat produktivitas juga. Dan ya buat hobi lah, kasihan nggak bisa jalan kemana-mana, di rumah aja. Kalau nggak ngejalanin hobi itu mumet banget. Beruntung kalau gue masih bisa keluar rumah, masih bisa ke kantor gitu ya, masih siaran. Jadi aman, nggak bosan-bosan banget gitu. Kebayang kalau harus di rumah, kerja dari rumah, mumet. Oke, thank you, sampai ketemu lagi. Nanti ada videonya mungkin pas gue ngasihin hadiah ini, tapi nanti tanggal 23 Agustus. Mungkin video ini juga akan gue tayangin setelah tanggal 23 Agustus. So, thank you dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi Anda. Oh ya, sedikit informasi juga. Bini gue main semula itu nggak sekedar hobi. Jadi ada komunitasnya, mereka biasanya bikin kayak kuis, game-game, lomba kecil-kecilan. Dan hadiahnya lumayan ternyata. Lumayan, coba deh cari. Makanya bijak dalam bersosial media, bijak dalam menggunakan gadget Anda. Yang penting produktivitas. Oke, thank you. Saya ready. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye.